Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Azmi Apriansa SPI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Perairan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajeng Septiawati dengan NIM 05051282328041. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ekosistem laut dalam. Yang pertama yaitu pengertian laut dalam. Jadi laut dalam adalah bagian terbawah dari lautan yang di bawah lapisan termoklin dengan kedalaman lebih dari 1828 meter. Laut dalam juga sebagai zona batial, yaitu wilayah laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter hingga 2000 meter. Yang selanjutnya itu karakteristik ekosistem laut dalam. Jadi yang pertama itu ada tekanan tinggi. Jadi tekanan air yang sangat tinggi di kedalaman ini memaksa makhluk hidup untuk memiliki adaptasi khusus. Yang selanjutnya itu suhu rendah. Suhu air laut dalam umumnya dingin berkisar antara 0 sampai 4 derajat Celcius sehingga dapat bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Yang terakhir yaitu kegelapan. Sinar matahari tidak mencapai kedalaman ini. Makhluk hidup beradaptasi dengan kegelapan total menggunakan metode bioluminesis untuk berkomunikasi dan mencari mangsa. Kemudian yaitu permasalahan laut dalam. Yang pertama itu ada pencemaran laut, yang kedua ada penangkapan ikan secara berlebihan, yang ketiga yaitu perubahan iklim, dan yang terakhir yaitu eksploitasi sumber daya. Upaya konservasi ekosistem laut dalam. Yang pertama yaitu penelitian dan pemantauan, pengaturan perikanan, pencegahan pencemaran, dan yang terakhir yaitu perlindungan area laut. Potensi sumber daya laut dalam. Yang pertama itu ada energi terbarukan, seperti energi panas bumi dan energi gelombang dapat diakses di laut dalam. Selanjutnya itu sumber mineral. Laut dalam mengandung sumber daya mineral yang berharga seperti mangan, kobalt, dan nikel. Yang ketiga itu bioteknologi. Organisme laut dalam memiliki potensi besar untuk bioteknologi seperti pengembangan obat-obatan. Dan yang keempat itu pariwisata. Ekosistem laut dalam yang unik dapat menjadi objek wisata yang menarik bagi penyelam dan wisatawan. Nah, jadi dampak perubahan iklim pada ekosistem laut dalam yaitu yang pertama peningkatan suhu. Jadi perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu air laut yang dapat mempengaruhi organisme laut yang sensitif terhadap perubahan suhu. Yang kedua itu keasaman laut. Penyerapan karbon dioksida oleh laut menyebabkan keasaman laut meningkat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme laut dalam. Yang terakhir yaitu penurunan oksigen. Perubahan iklim dalam menyebabkan penurunan kadar oksigen di laut dalam yang mengaruhi respirasi organisme laut dalam. Nah, jadi ini beberapa organisme-organisme yang ada di laut dalam, yaitu yang pertama ada ikan Lophiiformes, yang kedua yaitu ada Histiotheutis, yang ketiga ada spon atau porifera, yang keempat ada teripang, yang kelima ada bintang laut, yang keenam ada anemon laut, yang ketujuh ada karang, dan yang kedelapan adalah Polychaeta, yang kesembilan ada H. hiruna dan Sipuncula, yang 10 ada kima atau moluska, dan terakhir ada krustase. Jadi dari materi ekosistem laut dalam tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ekosistem laut dalam adalah lingkungan yang kaya akan biodiversitas serta memiliki peran penting dalam keseimbangan global dan mendukung berbagai kehidupan laut mulai dari organisme mikroskopis hingga predator besar. Keberlanjutan ekosistem ini sangat bergantung pada kesehatan laut secara keseluruhan dan menghadapi ancaman seperti perubahan iklim, pencemaran, dan penangkapan ikan berlebihan. Melindungi, memahami ekosistem laut dalam adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem global. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.